sering ngirim stiker jomok, tonton video ini sampai habis karena ada 2 fakta mengerikan yang perlu kamu tahu. Saya cuma saranin aja, mulai sekarang kamu stop hapus semua stiker-stiker seperti itu. Fakta ini hanya bisa diterima dengan orang yang hati nuraninya sehat, ininya cerdas, dan tentu saja takut kepada Allah. Fakta yang pertama, stiker jomok ini kan biasanya berbau, mohon maaf, tidak senonoh ya. Saya orang hukum, saya lulusan hukum, terserah kalau kamu percaya atau enggak. Stiker-stiker seperti itu ya, itu bisa kena pasal loh guys. Kalau kamu nyimpan dan menyebarkan, kamu bisa kena itu. Fakta mengerikan yang kedua, stiker-stiker semacam ini yang tidak bermanfaat tentu saja, itu ternyata bisa menyebabkan dosa jariah. Kamu makan dapat dosa, tidur dapat dosa, gak ngapa-ngapain pun bisa dapat dosa. Dosanya mengalir terus karena apa? Kamu menyimpan dan nyebarin stiker-stiker yang tidak baik, itu dilihat orang lain kan dapat dosa tuh, dan dosanya mengalir ke kamu karena apa? Kamu yang nyebarin stikernya. Sama nih kayak kamu nih, kamu gak minum minuman keras nih, tapi kamu ngasih temen kamu minuman keras. Temen kamu yang minum tapi kamu gak minum, kamu tetap dapat dosanya karena apa? Kamu ngasih minuman keras ke temen kamu. Contohnya sama seperti itu. Saya cuma saran aja, hapus semua stiker jomok yang ada dalam HP kamu. Tobatlah kepada Allah, jangan pernah mengulangi untuk nyimpan dan nyebarkan lagi, oke? Itu tuh gak lucu sama sekali. Silahkan sebarkan video ini sebanyak-banyaknya biar nasib ini gak hanya berhenti di kamu. Ketika gue di sekolah, gue adalah mirip yang cool dan banyak sekali yang meremehkan gue. Tapi pada saat jam pelajaran yang kedua kejadian tak terduga terjadi, ada gang motor yang tiba-tiba menyerang sekolah gue dan gang motor itu menyerang siswa lain. Gue yang awalnya gak mau mengeluarkan aura dark gue lebih, terpaksa melepaskannya sedikit. Gang motor itu kemudian menangkap cewek idol cantik sebagai Sandra. Karena gue mempunyai kekuatan MC ganteng di sekolah, mengalahkan semua gang motor itu beserta bosnya. Tapi gue lumayan mengeluarkan power gue buat ngalahin bos gang motor itu. Bos gang motor itu menyerang gue menggunakan benda tajam, dan gue langsung menangkisnya dengan mudah dan memukulnya secara brutal dan badas. Dan gang motor pun kabur. Lalu gue berhasil menyelamatkan cewek tercantik di sekolah dengan keren, dan seisi sekolah bertepuk tangan, bersorak, dan tahu kalau kekuatan gue adalah dark power. Dan cewek tercantik itu pun tersipu malu ke gue dan bilang, "Mian, kamu keren banget." Dan guru-guru pun memberikan hadiah khusus ke gue dan tepuk tangan yang meriah. Tamat. Gue tuh baru nyadar kalau karakter utama di anime Hyoka, Oreki Hotaru, tuh kayaknya terinspirasi dari gue deh. Gaya hidupnya yang hemat energi, cuek tapi tajam banget kalau udah mikir, itu literally gue banget. Gue juga bukan tipe yang suka ribet sama hal gak penting. Tapi begitu ada sesuatu yang menarik rasa penasaran, otak gue langsung jalan 1000 langkah lebih cepat. Kadang orang tuh ngira gue males atau gak peduli, padahal gue cuma realistis. Kenapa harus boros tenaga buat hal gak guna? Tapi kayak Hotaru, selalu aja ada Eru Chitanda versi gue, yang bikin hidup gue gak bisa sepenuhnya santai. Ada aja momen dimana gue dipaksa keluar dari zona nyaman, nyari jawaban dari hal-hal kecil yang ternyata dalam banget. Mungkin gue bukan detektif SMA, tapi vibe-nya sama. Tenang, misterius, dan punya logika yang bisa nyambungin potongan puzzle yang orang lain gak lihat. Intinya, kalau Hotaru itu karakter fiksi, gue versi nyatanya. Lu tahu anime Monster kan? Kalian tahu Johan Liebert? Yap, Johan Liebert sebenarnya adalah gue sendiri. Iya, gue sendiri. Sosok yang dulu dingin, tenang, dan kelihatan gak punya hati, tapi dalamnya tuh ada badai yang gak pernah berhenti. Semua hal yang gue lakuin dulu, yang gue pikir buat ngontrol dunia, ternyata malah ngehancurin diri sendiri. Sekarang gue nyadar, semua itu cuma topeng. Gue capek pura-pura kuat, pura-pura gak peduli. Gue pengen berhenti jadi monster di kepala gue sendiri. Gue pengen ngerasain jadi manusia beneran, yang bisa merasa bersalah, yang bisa nyesel, dan yang bisa berubah. Mungkin orang lain gak bakal percaya seorang gue Johan Liebert bisa tobat. Tapi gue bukan lagi Johan yang sama. Gue cuma pengen satu hal sekarang, kedamaian. Bukan buat dunia, tapi buat jiwa gue sendiri. Kadang, monster paling menakutkan bukan yang di luar sana, tapi yang kita lihat di cermin. Dan gue, akhirnya berani ngelawan yang itu. Gue akan memulai hidup baru dan gak bakal ada musuh lagi.